Nah, sekarang saya mau diskusikan ke adik-adik tentang rank. Nah, kita coba latihan beberapa contoh supaya nanti adik-adik lihat rank matriks ini pentingnya apa sih? Nah, adik-adik perhatikan sistem persamaan linear berikut. X min Y plus 4Z sama dengan 5. Kemudian 2X min 3Y plus 8Z sama dengan 4. Kemudian X min 2Y plus 4Z sama dengan 9. Kemudian kita salin ini menjadi augmented matrix. Oke. 1 min 1 4 5 2 min 3 8 4 1 min 2 4 9. Nah, ini augmented matrix kita. Kemudian kita lakukan reduksi baris. Adik-adik perhatikan. Kita coba setengah dari baris 2 dikurangi baris 1. Maka kita peroleh 1 min 1 4 5. Baris kedua menjadi 0 min setengah 0 min 3. Baris ketiga masih tetap 1 min 2 4 9. Oke. Kemudian setelah itu saya lakukan lagi baris ketiga kurang baris pertama. Baris ketiga menjadi 0 min 1 0 4. Kemudian berikutnya adik-adik perhatikan supaya kita bisa lihat ini lebih nyaman. R2 baris kedua itu saya kalikan dengan negatif 2. Jadi negatif 2 dari R2. Maka saya akan peroleh baris pertama tetap. Baris kedua menjadi 0, 1, 0, 6. Kemudian baris ketiga kita kali dengan min 1. Min 1 R3. Maka kita dapat 0, 1, 0, min 4. Saya lanjut lagi. Baris ketiga saya kurangkan dengan baris kedua. R3 kurang R2. Maka saya peroleh 1 min 1 4 5, 0 1 0 6, 0 0 0 min 10. Nah, perhatikan baik-baik makna dari baris ketiga. Menurut adik-adik baris ketiga maknanya apa? Kalau adik-adik kembalikan lagi ke sistem persamaan linear, baris ketiga ini persamaannya seperti apa? Jadi yang ini itu berarti 0 dikali Z sama dengan negatif 10. Pernyataan ini tidak benar untuk berapapun nilai Z. Oke. Artinya apa? Sistem persamaan kita tidak konsisten. Oke. Jadi pernyataan ini salah untuk nilai Z berapapun. Maka kita simpulkan bahwa kesimpulan sistem persamaan tidak konsisten. Maka adik-adik harus cek lagi persamaan yang 3 ini apakah sudah benar atau tidak. Nah, waktu adik-adik bekerja dengan fisika, 3 persamaan ini itu akan dikonstruksi dengan cara menganalisa sistem fisika yang sedang adik-adik tinjau. Maka ketika mengkonstruksi 3 persamaan ini, kemudian adik-adik menemukan kasus semacam tadi, adik-adik harus kembali lagi ke bagaimana mendapatkan 3 persamaan ini. Jangan-jangan ada yang keliru di proses mendapatkan persamaan ini. Nah, kemudian satu hal lagi yang adik-adik bisa perhatikan adalah bahwa 3 kolom pertama, kolom yang ini, itu adalah komponen-komponen di matriks koefisien. Nah, sehingga adik-adik bisa bilang bahwa rank dari matriks koefisien saya itu cuma 2. Oke? Karena setelah mengalami operasi baris, matriks koefisien saya punya satu baris
yang semua komponennya 0. Tapi rank dari matriks augmented-nya itu tetap 3, ya kan? Misal matriks koefisien kita namakan matriks M, oke? Sementara matriks augmented kita namakan matriks A. Maka rank dari matriks koefisien itu sama dengan 2, sementara rank dari matriks augmented itu sama dengan 3. Kita menentukan rank setelah proses reduksi baris selesai. Nah, maka adik-adik bisa bilang juga bahwa kalau rank matriks M kurang dari rank matriks augmented, maka kesimpulan saya adalah sistem persamaan tidak konsisten. Oke? Nah, maka informasi rank ini akan kita gunakan untuk menentukan apakah kita akan dapat solusi atau enggak. Dan kalau dapat solusi, apakah solusinya unik atau tidak. Oke? Nah, kita coba lihat kasus kedua. Ini situasi yang berbeda. Contoh lagi, persamaannya seperti ini. X plus 2Y min Z sama dengan 4. 2X min Z sama dengan 1. X min 2Y sama dengan min 3. Matriks koefisiennya berisi angka berapa saja? 1. Kemudian 2 min 1. 2. Kemudian 0 min 1. 1 min 2, 0. Oke. Matriks augmented-nya gimana? Tambahkan kolom di ruas kanan, ya kan? 1, 2 min 1, kemudian 4, 2, 0, min 1, 1, 1, min 2, 0, min 3. Nah, ini matriks augmented-nya. Nah, kita coba lakukan operasi baris. Jadi paling gampang saya coba setengah dari baris kedua dikurangi baris pertama. Maka yang saya peroleh apa? 1, 2, min 1, 4. Baris kedua menjadi 0, kemudian setengah, oke, min 2, setengah, min 7/2. Kemudian baris ketiga bisa kita kurangkan langsung dengan baris pertama, ya kan? Hasilnya berapa? Baris ketiga menjadi 0, min 4, 1, min 7. Oke? Maka apa yang saya lakukan berikut? Kalikan baris kedua dengan negatif setengah. Hasilnya adalah 1, 2, min 1, 4, 0, kemudian 1 min 1/4, 7/4. Oke. Baris ketiga nggak kita apa-apakan dulu. Baris ketiga kita kalikan dengan 1/4 misalkan. Hasilnya apa? Kita tulis dulu baris pertama dan baris kedua. 0, 1, min 1/4, 7/4. Nah, baris ketiga jadi apa? 0, min 1, 1/4, min 7/4. Kemudian, kita ingin nolkan komponen yang ini untuk baris ketiga. Maka kita lakukan baris ketiga ditambah baris kedua. Apa yang kita peroleh? 0 semua, betul. 0, 0, 0, 0. Nah, perhatikan baris yang terakhir ini. Ini artinya apa? Kalau adik-adik kembalikan ke bentuk persamaan linear. 0 kali Z sama dengan 0. Apa kesimpulan yang bisa kita bilang dari sini? Pernyataan ini berarti kita memiliki banyak solusi untuk nilai Z. Betul nggak? Karena berapapun nilai Z, pernyataan ini benar. Nah, sekarang adik-adik coba selidiki. Kondisi ini tercapai ketika rank-nya matriks koefisien berapa dan rank-nya matriks augmented berapa. Matriks koefisien kita yang ini kan. Rank-nya berapa? 2. Kemudian rank dari matriks augmented berapa? 2 juga. Jadi saya bisa tulis rank dari matriks M
sama dengan rank dari matriks A. Oke? Tapi adik-adik lihat, sistem persamaan kita itu memiliki 3 variabel. Jadi adik-adik bisa bilang, rank dari matriks M sama dengan rank dari matriks A, tapi kurang dari jumlah variabel yang tidak diketahui. Nah, sekarang coba bandingkan dengan contoh yang kita bahas minggu kemarin. Adik-adik coba lihat. Ini hasil yang kita peroleh kemarin. Dan ini adalah augmented matrix yang terakhir setelah operasi baris selesai. Jadi di kasus ini, juga rank dari matriks M sama dengan rank dari matriks A. Tapi juga sama dengan jumlah variabel. Sehingga saya bisa rangkum 3 kondisi berikut adik-adik. Pertama, ada kasus-kasus rank dari augmented matrix lebih dari rank matriks koefisien. Nah, di kasus semacam ini, sistem persamaan tidak konsisten. Dan tidak ada solusi. Kemudian, possibility berikut adalah rank A sama dengan rank matriks koefisien, tetapi sama dengan jumlah variabel yang tidak diketahui. Nah, kalau kasusnya semacam ini, ada satu solusi. Nah, kemudian possibility berikut, rank A, rank dari matriks augmented, sama dengan rank dari matriks koefisien, tapi kurang dari jumlah variabel yang tidak diketahui. Nah, kalau semacam ini kita sebut ada banyak solusi. Kita coba satu soal dari, saya tulis kayak begini ya, BOAS chapter 3, section 2, problem 10. X plus 2Y min Z sama dengan 1, kemudian 2X plus 3Y min 2Z sama dengan min 1, kemudian 3X plus 4Y min 3Z sama dengan min 4. Oke, mari kita lakukan operasi reduksi baris. Augmented matriksnya seperti apa? 1, 2, min 1, 1, 2, 3, min 2, min 1, 3, 4, min 3, min 4. Oke, apa yang kita lakukan pertama kali, setengah baris kedua dikurangi baris pertama. Hasilnya apa? Baris kedua menjadi apa? Jadi kalau saya tulis, baris kedua menjadi 0, min setengah, 0 lagi, min 3/2. Nah, sekarang baris ketiga paling mudah, saya kali aja sepertiga, kemudian dikurangi dengan baris pertama. Hasilnya apa? 0, min 2/3, 0, min 7/3. Nah, setelah itu kalau adik-adik mau ini kelihatan nyaman di mata, kali aja baris kedua dengan min 2, ya kan? Min 2 kali baris kedua, kemudian baris ketiga kali dengan berapa? Supaya negatif-negatif ini hilang dan pecahan-pecahan ini hilang. Baris ketiga kali dengan min 3/2 lah. 1, 2, min 1, 1, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 7/2. Sampai sini udah bisa lihat yang kontroversi nggak? Baris kedua itu Y sama dengan 3, sementara baris ketiga Y sama dengan 7/2. Tidak konsisten persamaan kita, ya kan? Tapi adik-adik masih bisa lanjutkan ini sebetulnya, untuk melihat rank tadi. Lanjutkan satu kali lagi, baris ketiga kurangi baris kedua. Oke? Adik-adik peroleh apa?
1, 2, min 1, 1, 0, 1, 0, 3, kemudian 0, 0, 0, 1/2. Oke. Nah, lihat nih, kita udah nggak bisa kemana-mana, karena baris ketiga, matriks koefisiennya udah 0 semua, tapi di baris pertama kita masih punya 2 dan min 1 untuk dinolkan. Rank dari matriks koefisien kita, nilainya berapa? 2, kemudian rank dari matriks augmented berapa? 3. Ini masuk kasus yang mana? Yang pertama. Nah, maka sistem persamaan tidak konsisten dan tidak ada solusi. Tapi sebenarnya sebelum sampai di step terakhir, di step yang ini adik-adik udah bisa melihat kontroversinya di mana. Ya kan? Coba satu soal lagi lah ya. Boas masih chapter 3, masih section 2, tapi sekarang problem nomor 13. 4x plus 6y min 12z sama dengan 7. 5x min 2y plus 4z sama dengan min 15. 3x plus 4y min 8z sama dengan 4. Augmented matriksnya seperti apa? 4, 6, min 12, 7, ya kan? 5, min 2, 4, min 15, 3, 4, min 8, 4. Nah, lagi-lagi paling gampang kita bikin koefisien di depan semua baris itu 1. Tapi nanti jadi pecahan sih semuanya. Ya, tapi nggak apa-apa. Jadi adik-adik lakukan R1 bagi 4, R2 bagi 5, R3 bagi 3. 1, 3/2, min 3, 7/4. Baris kedua menjadi 1, min 2/5, 4/5, min 3. Baris ketiga menjadi 1, 4/3, min 8/3, 4/3. Kita coba nolkan 2 ini dulu, ya kan? Dengan melakukan operasi baris R2 kurangi R1. 1, 3/2, min 3, 7/4. R2 kurangi R1, 0. Kemudian, min 19/10, 19/5. Kemudian, min 19/4. Kemudian, baris ketiga kita kurangi dengan baris pertama. R3 kurangi R1. 0. Kemudian, min 1/6, 1/3, min 5/12. Walah. Kemudian, yang kita nolkan cuma bagian yang ini saja. Tapi supaya enak dipandang mata, baris kedua kita kalilah dengan min 10/19. Kemudian baris ketiga kita kali dengan min 6. Adik-adik peroleh 1, 3/2, min 3, 7/4. 0, 1, min 2, kemudian 5/2. Habis itu 0, 5/2. R3 kurangi R2. 1, 3/2, min 3, 7/4. 0, 1, min 2, 5/2. 0, 0, 0, 0. Kelar. Nah, adik-adik lihat, baris ketiga, komponennya 0 semua di augmented matrix ini. Maka kita bisa bilang, rank dari matriks M sama dengan rank dari matriks A. Tapi kurang dari jumlah variabel yang tidak diketahui. Kesimpulannya apa? Terdapat banyak solusi. Tapi adik-adik bisa lihat,
dari baris kedua, adik-adik bisa tulis Y min 2Z sama dengan 5/2. Sehingga Y sama dengan 2Z plus 5/2. Sementara X, adik-adik bisa peroleh dari X plus 3/2Y min 3Z sama dengan 7/4. Y-nya sendiri itu sama dengan 2Z plus 5/2. Oke, maka adik-adik peroleh kalau begitu X sama dengan berapa? Negatif 2. Oke. Jadi adik-adik lihat, kombinasi solusi kita bisa banyak sekali. Karena Z bisa berapapun. Sementara Y itu bisa kita nyatakan dalam variabel Z. Nah, sekarang ada satu bilangan lagi yang berkaitan dengan matriks, namanya adalah determinan. Tapi determinan ini hanya untuk matriks-matriks yang jumlah baris dan kolomnya sama. Sehingga kita akan bahas determinan matriks persegi. Matriks-matriks yang jumlah kolom dan barisnya sama. Misalkan adik-adik punya matriks A, komponennya A11, A12, A13, A21, A22, A23, dan seterusnya. Nah, determinan dari matriks A itu biasanya dituliskan pakai simbol seperti ini. Det dari matriks A. Atau kita tuliskan semua komponen matriks A, A11, A12, A13, dan seterusnya. Tapi kita pakai simbol seperti ini. Oke? Gimana kalau matriksnya bukan 3 kali 3, Pak, tapi N kali N? Untuk matriks N kali N, maka kita bisa tuliskan seperti ini. Determinan dari matriks A yang ukurannya N kali N, itu sama dengan A11, A12, A13, sampai A1N, ya kan? Baris keduanya A21, A22, A23, sampai A2N. Baris ketiganya A31, A32, A33, sampai A3N. Kemudian kolom pertama itu sampai AN1. Saya bisa gambar kayak beginilah. Nah, titik-titik ini maksudnya adik-adik bisa lanjutkan sendiri komponennya seperti apa. Kemudian kita tutup pakai simbol garis lurus seperti ini. Nah, permasalahannya adalah bagaimana cara menghitung determinan dari matriks persegi. Oke. Nah, saya akan memperkenalkan ke adik-adik istilah baru, namanya adalah kofaktor. Determinan dari suatu matriks persegi, adik-adik bisa peroleh dengan mengalikan setiap komponen dari satu baris atau satu kolom dengan kofaktornya. Maksudnya apa? Kalau adik-adik punya matriks seperti ini, A11, A12, A13, dan seterusnya, ukurannya N kali N, maka determinan dari A, adik-adik bisa tentukan dengan cara seperti ini. Pilih baris atau satu kolom. Pak, pilihnya bagaimana? Pilih aja sembarang, yang manapun. Jadi pilih salah satu baris atau kolom. Oke? Misalkan adik-adik pengen yang mana? Di matriks ini. Misalkan kita pilih baris yang ini misalkan. Boleh baris, boleh kolom, dan boleh baris atau kolom yang manapun. Misalkan baris yang ini. Oke? Kita pilih baris yang ini, maka determinan dari matriks A itu adik-adik bisa tentukan dengan cara mengalihkan kofaktor dari setiap elemen, kemudian jumlahkan hasil-hasil perkalian tersebut. Jadi, kofaktor dari elemen 21 dikali elemen 21 tambah kofaktor dari elemen 22 kali elemen 22 tambah kofaktor dari elemen 23 kali
elemen 23, dan seterusnya, hingga kofaktor elemen 2n dikali elemen 2n. Oke? Pak, gimana kalau saya pengen pakai kolom dan saya pilih kolomnya yang ini? Misal, boleh. Jadi adik-adik peroleh determinan A, adik-adik bisa hitung juga melalui kofaktor dari elemen 13, A13, ditambah kofaktor dari elemen 23, A23, plus kofaktor dari elemen 33 kali A33, dan seterusnya, hingga kofaktor dari elemen ke N3 dikali elemen N3. Hasilnya akan sama. Nah, masalahnya bagaimana menghitung kofaktor. Kofaktor dari sebuah elemen matriks itu diberikan oleh, misalkan saya menentukan kofaktor dari elemen 13. Jadi kita mau menentukan C13. Bagaimana cara menentukan C13? Adik-adik lihat. C13 itu sama dengan min 1 pangkat 1 tambah 3 dikali minor 13. Nah, berapa minor 13? Nah, ini adik-adik perhatikan baik-baik. M13 itu sama dengan M13, berarti minor dari elemen di baris pertama, kolom ketiga. Baris pertama, kolom ketiga, elemennya yang mana tuh? Yang ini kan ya? A13. Nah, minor dari elemen 13 adalah determinan tanpa baris pertama dan kolom ketiga. Hilangkan baris pertama dan kolom ketiga. Sehingga baris pertama untuk minor 13 nilainya berapa? A21, ya kan? Kemudian A22, habis itu langsung A24 sampai A2N. Kemudian baris berikut juga sama. A31, A32, langsung A34 hingga A3N. Dan seterusnya hingga AN1, AN2, AN4, ANN. Oke? Sehingga secara umum saya bisa tulis seperti ini. Kofaktor dari elemen ke I, J, elemen di baris ke I, kolom J, itu sama dengan min 1 pangkat I tambah J, I itu nomor baris, J nomor kolom, dikali minor dari elemen di baris ke I, kolom ke J. Nah, coba adik-adik kerjakan ini. Hitung determinan dari matriks berikut. Min 2, 3, 4, 3, 4, min 2, 5, 6, min 3. Ini saya ambil juga dari BOAS, chapter 3, section 3, problem nomor 1. Sama dengan berapa ini? Adik-adik mau pilih baris yang mana? Misalkan kita pilih baris pertama lah ya. Elemen pertama kan A11, A12, A13. Maka determinannya, karena kita pilih baris pertama, berarti determinannya akan kita peroleh lewat A11 kali C11 tambah A12 kali C12 tambah A13 kali C13. A11 berapa nilainya? Min 2. C11 nilainya berapa? C11 sama dengan min 1 pangkat 2, kemudian dikali determinan dari 4 min 2, 6 min 3. Ya kan? Ditambah suku kedua A12 kali C12. 3 dikali min 1 pangkat 3 kali determinan dari 3 min 2, 5 min 3. Tambah suku terakhir 4 dikali min 1 pangkat 4 dikali determinan dari 3, 4, 5, 6. Oke. Maka kita peroleh ini hasilnya berapa? Min 2, kemudian dikali determinan dari 4 min 2, 6 min 3. Berapa tuh? 0. Oke, 2 kali 0. Kemudian yang berikut, 3 kali min 1 pangkat 3. Min 3 dikali 1. Tambah yang berikutnya, 4 dikali min 2. Betul. Ini sama dengan
0 kurang 3 kurang 8. Berapa tuh? Min 11.